Selamat pagi, selamat hari Minggu Jemaat Tuhan dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan online service ini. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, inilah kabar baik bagi setiap kita. Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. I am the way and the truth and the life." Jika hari-hari ini sepertinya kita kehilangan arah, pengharapan atau bahkan kehilangan kepercayaan, saya mengajak setiap kita untuk mari datang kepada pribadi Yesus yang adalah jalan dan kebenaran itu. Maka pada akhirnya kita akan memperoleh hidup. Mari masuk dalam tempat kudusnya, sebab Yesus sendiri telah menjadi jalan pendamaian bagi saudara dan Allah Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menjadi jalan bagi kami. Melalui Engkau kami memperoleh kebenaran dan hidup. Pagi hari ini kami mau merayakan kasih dan anugerah-Mu yang berlimpah dalam hidup kami. Segala hormat, pujian, dan kuasa bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berikan sorak-sorakan bagi namanya. Yesus. Segenap Allah bersorak segenap semesta. Yesus layak ditinggikan selamanya. Mulia, agung dan perkasa, Dialah Alfa dan Omega. Yesus layak ditinggikan selamanya. Beri hormat, pujian, dan kuasa kepadanya. Muliakan, masyurkan, agungkanlah namanya. Seorang Raja segala raja, mulia bagi Sang Anak Domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah Juru Selamat manusia. Kami mau merayakan Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan. Rayakanlah anugerah-Nya, bersama memuliakannya. Yesus layak ditinggikan selamanya. Menari dan bernyanyilah, serukan pujian Sang Raja. Yesus layak ditinggikan selamanya. Beri hormat, pujian, dan kuasa kepadanya. Muliakan, masyurkan, agungkanlah namanya. Sorak Raja segala raja, mulia bagi Sang Anak Domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah Juru Selamat manusia. Kau yang terindah, bumi dan surga menyembah-Mu. Terindah di bumi dan di surga, baginya hormat kemuliaan.
Raja segala raja. Katakan mulia. Mulia bagi Sang Anak Domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah Juru Selamat manusia. Sorak Raja segala raja. Mulia bagi Sang Anak Domba. Semua sujud dan menyembah Dia. Dialah Juru Selamat manusia. Juru Selamat manusia. Dan pujilah namamu. Worship you, Lord. From stone to flesh, you changed me. My heart shaped by your hand. From death to life, you raised me. Forgiven, now I stand. Oh, Jesus. Oh, God. We worship you, Lord. Your scars are my reminder. Your cross, the greatest chance. In you I live forever. Now free from sin and shame. You have my heart and I have yours. I once was lost but now restored. Oh, you are the Lord of all things new. Heart open wide, we worship you. Oh, yeah. Oh, Jesus, we worship you, Lord. From stone to flesh, you changed me. My heart shaped by your hand. My heart shaped by your hand. From death to life, you raised me. Forgiven, now I stand. You have my heart and I have yours. I once was lost but now restored. Jesus, Oh, you are the Lord. you are the Lord
Christ our hope. You have my heart and I have yours. I once was lost, but now restored. Whoa, you are Lord. You are the Lord of all things too. Heart open wide, we worship you. You have my heart, Jesus. You have my heart and I have yours. I once was lost, but now restored. You are the Lord of all things too. Heart open wide, we worship you. Hallelujah. My chains undone, heaven's won. Hallelujah. We raise you up, Christ our hope. Hallelujah. My chains undone, heaven's won. Hallelujah. We raise you up, Christ our hope. Hallelujah. My chains undone, heaven's won. Hallelujah. We raise you up, Christ our hope. Your hope and salvation. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih kami dapat mengalami Engkau. Tuhan, aku berdoa pada pagi hari ini. Aku berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Bagi setiap orang yang menonton tayangan ini. Tuhan, aku berdoa biar hati mereka, hidup mereka Tuhan, dipenuhi dengan kasih-Mu, dipenuhi dengan damai sejahtera, dan mereka memperoleh kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami begitu percaya bahwa Engkau mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi saudara sekalian. Saya Calvin. Bagaimana kabar saudara pagi ini? Saya sangat bersyukur hari ini dapat menjumpai saudara-saudara lewat tayangan ibadah online hari ini. Saya percaya saudara menikmati Tuhan lewat pujian dan penyembahan tadi. Dan saya pun percaya bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan dan memampukan kita untuk mengambil bagian bersama-sama membangun kerajaan Allah. Tidak akan bosan-bosannya, kita akan selalu diingatkan untuk apa kita ada. Why do we exist? Kita ada untuk menghormati Allah dan menjadikan murid. We exist to honor God and make disciples. Saudara, sebagaimana kita telah menghormati Allah lewat pujian dan penyembahan, maka saya pun mengajak saudara untuk dapat memuliakan Allah lewat harta kita, yaitu lewat pemberian persembahan kita. Izinkan saya membacakan firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 19-21. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus memberikan gambaran, hartamu adalah hatimu.
Hatimu adalah hartamu. Pertanyaannya adalah di mana itu berada? Firman ini mengajar kita untuk membawa harta kita kepada pusat kehidupan kita, yaitu Tuhan. Saudara, dengan membawa persembahan ke rumah Tuhan atau membawa harta kita ke rumah Tuhan, berarti kita membawa hati kita kepada Tuhan. It's about heart. Membawa persembahan adalah suatu kondisi hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi jemaatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk harta, kekayaan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik dari Tuhan. Dan hari ini Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami dapat membawa persembahan di rumah Tuhan. Membawa harta, kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kami untuk kami bawa kepada pusat kehidupan kami. Berkati setiap tangan yang memberi, setiap persembahan yang kami bawa di rumah Tuhan. Berkati setiap usaha, pekerjaan, studi kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan Kau buat itu berhasil dan nama Tuhan yang dimuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, informasi lebih rinci tentang bagaimana saudara bisa memberi persembahan saudara dapat saudara saksikan pada slide berikut ini. Selamat memberi. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Kita percaya bahwa persembahan yang kita berikan akan juga menjadi berkat bagi pemberitaan Injil dan pelebaran kerajaan Allah di kota ini. Baiklah saudara, saat ini kita akan membaca dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya bersyukur untuk anugerah dan kekuatan yang Tuhan berikan, sehingga hari ini saya dan saudara bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya pun berterima kasih kepada Pastor Leopold dan tim kepemimpinan Every Nation Church Manado atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini. Saudara, dari informasi yang kita bisa baca lewat berbagai media, apakah itu media online ataupun media cetak ataupun di sosmed, mengatakan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal kedua tahun 2020. Dan jika pada kuartal ketiga nanti pertumbuhan ekonomi kita masih juga negatif, maka Indonesia dapat dikategorikan berada pada resesi. Wow. Nah, dalam kondisi ini kebanyakan orang berusaha untuk menahan diri dalam membelanjakan uangnya. Terlebih untuk barang-barang yang nilainya cukup mahal. Make sense? Nah, saudara, jika saudara memiliki uang yang sangat banyak, kira-kira apa barang atau benda paling mahal yang ingin saudara beli? Apakah itu rumah, mobil, motor, berlian, atau emas, laptop, handphone? Saudara bisa memikirkan itu. Bisa mengira-ngira apa yang, kalau saya memiliki uang yang sangat banyak, apa yang akan saya beli? Saudara, membeli iPhone 11, terus kita gunakan itu hanya untuk menelepon, hanya untuk call and message, hanya untuk menelpon dan SMS. Bagi kebanyakan orang itu adalah suatu pemborosan, ya kan? Buat apa kita beli iPhone 11 terus kita hanya gunakan untuk menelpon dan SMS? Begitu banyak fasilitas yang lainnya yang bisa kita manfaatkan. Jika kita hanya membeli iPhone 11 untuk menelpon dan SMS, berarti itu adalah suatu pemborosan. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat suatu peristiwa yang dicatat dalam kitab Yohanes tentang suatu tindakan yang oleh banyak orang dipandang sebagai suatu pemborosan. Is it right? Mari kita buka dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8. Mari kita membacanya bersama-sama.
Kitab Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ, diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia seorang mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini. Biar Engkau terangi mata hati kami. Kami buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dan mampukan kami Roh Kudus untuk dapat melakukan apa yang Engkau kehendaki bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, peristiwa yang dicatat dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 ini bukanlah suatu legitimasi buat kita untuk hidup boros ya. Bukan. Kita perlu belajar apa konteks dan maksud dari tindakan Maria dan seperti apa respon Tuhan Yesus akan hal itu. Saudara, peristiwa ini terjadi tidak lama setelah peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian. Pada waktu itu terjadi kegemparan di Betania. Kegemparan itu tidak hanya terjadi di antara penduduk setempat, tetapi juga dengan para pemimpin agama yang ada di situ. Nah, setelah membangkitkan Lazarus dari kematian, Yesus tahu bahwa para imam sedang merencanakan kematiannya. Sehingga dia tidak berjalan secara terbuka di antara orang-orang Yahudi. Dia tahu belum waktunya buat dia untuk diserahkan. Tetapi apa yang Yesus lakukan? Dia pergi ke sebuah kota dekat padang gurun. Kemudian 6 hari sebelum Paskah, Yesus kembali lagi ke Betania, dan di sana orang-orang sudah mempersiapkan sebuah perjamuan, sebuah perayaan untuk Tuhan, untuk dia kembali ke Betania. Nah, orang-orang di Betania itu mengadakan perjamuan atau perayaan untuk Yesus oleh karena apa yang telah Yesus lakukan di kota itu, di mana dia melakukan begitu banyak mujizat. Dan yang paling terakhir dan yang menggemparkan kota Betania, yaitu di mana dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Nah, di tengah perjamuan, di tengah perayaan tersebut, terjadilah suatu peristiwa yang oleh kebanyakan orang dipandang sebagai suatu pemborosan. Tetapi oleh Yesus dipandang sebagai suatu penghormatan, suatu bentuk penyembahan kepada Dia. Apa yang kita bisa belajar dari peristiwa ini? Bagaimana kita menghormati Tuhan lewat hidup kita? Izinkan saya membagikan 3 hal buat saudara. Yang pertama adalah kita menghormati Tuhan dimanapun kita berada. Kita menghormati Dia dimanapun kita berada. Entah di rumah, di tempat kerja, di jalan, di sekolah, dimanapun kita berada, kita menghormati Tuhan. Dalam konteks ini, di ayat 2 dikatakan bahwa di situ diadakan perjamuan untuk Dia. Dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Dalam konteks ini, kejadiannya terjadi dalam sebuah rumah. Yesus disambut dengan sukacita di rumah itu. Setiap orang begitu bersukacita dengan kehadiran Yesus.
Kita dapat menghormati Tuhan di mana saja, bisa di rumah, di jalan, di tempat kerja, di sekolah, ataupun di mall. Apa artinya menghormati Yesus di rumah kita? Menghormati Yesus di rumah kita berarti menjadikan Dia Tuhan atas rumah kita. Itu berarti apa? Berarti kehadiran Tuhan, kehadiran Yesus adalah sesuatu hal yang mutlak, suatu hal yang seharusnya terjadi dalam rumah kita. Para suami, bagaimana menghormati Yesus? Dia menghormati Yesus di rumah berarti dia memperlakukan istri dengan kasih dan hormat yang pantas untuknya. Dia mengasihi anak-anaknya. Istri adalah hadiah dari Tuhan untuk suami dan juga sebagai pasangan, sebagai saudara perempuan di dalam Tuhan. Bahwa suami menghormati Yesus di dalam rumah ketika suami mengasihi istrinya sebagaimana seharusnya istri itu dikasihi. Begitupun dengan istri. Menghormati Yesus di dalam rumah berarti kita mengasihi suami. Berarti para istri mengasihi suaminya seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan. Bukan berarti istri menjadi hamba, tetapi istri menjadi pasangan yang sesuai bagi suaminya. Berarti membiarkan suami menjadi pemimpin spiritual dan mengikuti pimpinannya. Menunjukkan rasa hormat kepada suami. Anak-anak, bagaimana menghormati Tuhan di rumah? Menghormati Tuhan dengan mentaati orang tua. Melakukan apa yang orang tua katakan tanpa berdebat. Itu berarti memberi rasa hormat yang pantas untuk orang tua kita terima. Ingat, orang tua adalah wakil Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, apa yang kita bisa belajar? Bahwa kita menghormati Tuhan dengan hati dan kekuatan kita. Di ayat 2 dan 3, firman Tuhan berkata, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, ada 3 orang berbeda yang dicatat dalam ayat 2 dan 3 ini, yaitu Marta, Lazarus, dan Maria. Masing-masing memiliki cara yang berbeda dalam mereka menghormati Yesus. Bagi Marta, menghormati Yesus berarti melayani, melakukan apa yang dia sukai, melakukan apa yang paling dia tahu. Dia tahu memasak dan dia tahu melayani, dan itulah yang dilakukan oleh Marta. Dia menunjukkan kasih dan penghormatannya kepada Tuhan Yesus melalui cara ini. Dengan cara dia melayani Tuhan. Melayani orang-orang yang ada dalam rumah itu. Bagi Lazarus, menikmati kehadiran Yesus, bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Yesus, berbicara, mengajukan pertanyaan, mendengarkan Yesus berbicara. Itulah cara Lazarus menunjukkan kasih dan penghormatannya kepada Yesus. Nah, Maria menunjukkan kasih dan penghormatannya kepada Yesus dengan cara yang melampaui dari apa yang diperkirakan banyak orang. Maria menunjukkan kasih dan penghormatannya dengan cara memberi tanpa perhitungan. Dia memberikan yang terbaik yang dia miliki kepada Yesus. Saudara, bukan hanya memberikan yang terbaik, tetapi Maria juga rela merendahkan dirinya untuk menghormati Tuhan. Saudara, mustahil bagi kita untuk menghormati Tuhan dan pada saat yang sama kita masih mempertahankan kepentingan diri kita sendiri. Tidak akan pernah terjadi untuk kita menghormati Tuhan dan kita mementingkan diri kita sendiri. Bagi seorang wanita pada zaman itu, rambut adalah kemuliaannya. Maria meletakkan kemuliaannya di kaki Yesus. Dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Dia melepaskan harga dirinya tanpa menghiraukan apa yang dipikirkan orang lain. Dan dia menyembah Tuhan.
menghormatinya dengan kerendahan hati. Pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Berapa harga diri kita sehingga kita bersedia mati-matian untuk mempertahankannya? Harga diri kita tidak terlebih mahal dibanding harga yang dibayar Yesus di kayu salib untuk kehidupan kita. Bercermin dari tindakan Maria ini, kita pun dapat dengan berani untuk hidup oleh karena Injil. Kita tidak perlu malu dan takut menjalani hidup yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Kita tidak perlu malu mendidik anak-anak kita sesuai jalan-jalan Tuhan. Kita tidak perlu khawatir untuk berkata dan bersikap jujur, walaupun dalam keadaan sulit, di mana kebohongan sepertinya dapat menyelamatkan pekerjaan atau bisnis kita. We don't have to be ashamed. Kita tidak perlu malu untuk itu. Tantangan, bahkan tentangan akan datang. Ayat 4 dan 5, Yudas mengkritik apa yang dilakukan oleh Maria. Tetapi ayat 7, Yesus justru mengkoreksi Yudas dan membenarkan apa yang dilakukan oleh Maria. Ingat saudara, kita dibenarkan oleh Yesus. Status kita dibenarkan oleh Yesus. Jangan biarkan situasi ataupun perkataan orang menghalangi kita untuk mengasihi dan menghormati Tuhan. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari peristiwa ini, dari cerita ini adalah bahwa kita menghormati Tuhan dalam setiap kesempatan yang ada. Di ayat 8, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Yesus berkata kepada Yudas dan kepada banyak orang yang ada di situ, ketika orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ketika Yesus berkata demikian, Yesus bukan sedang menyatakan bahwa dia tidak peduli dengan orang miskin. No, dia tidak berkata demikian. Justru Yesus lebih sering bersama-sama orang miskin. Dia lebih sering bersama-sama dengan orang yang tertindas. Dia tidak memiliki rumah. Yesus tidak memiliki rumah. Dia tidak memiliki hewan atau ternak. Dia tidak memiliki harta, benda duniawi untuk diperbicarakan. Satu-satunya yang dia miliki adalah jubah yang dipertaruhkan para prajurit saat dia tergantung di kayu salib. Yesus selalu memperhatikan orang miskin, dan sementara para murid ingin mengusir mereka. Ingat ketika peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, murid-muridnya justru ingin mengusir orang-orang itu yang mengikuti Yesus. Saudara akan ingat bahwa Yesus memiliki belas kasihan pada orang banyak. Dia melihat mereka sebagai domba yang membutuhkan seorang gembala. Saudara, apa yang Yesus katakan adalah bahwa kita harus menghormati Dia kapanpun kita memiliki kesempatan. Artinya, dalam setiap kesempatan kita dapat menghormati Dia. Saudara, tidak ada hadiah yang terlalu mahal. Tidak ada ungkapan kasih dan penghormatan yang berlebihan, dan tidak ada yang namanya pemborosan ataupun kesia-siaan jika itu ditujukan kepada Yesus. Kenapa? Karena Allah telah memberikan buktinya dengan memberikan Yesus kepada kita sebagai suatu pengorbanan yang tidak sia-sia. Izinkan saya bertanya kepada saudara. Sudahkah saudara meletakkan seluruh mahkota kebanggaan saudara di bawah kaki Yesus? Meletakkan seluruh kehendak dan kepercayaan kita di bawah kehendak-Nya. Izinkan saya mengajak saudara untuk membawa hidupmu sepenuhnya kepada kedaulatan dan kemahakuasaannya sebagai bentuk penundukan kita dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami dapat belajar
pada pagi hari ini kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan, untuk terus melihat kepada Engkau, melihat kepada kasih yang besar yang telah Tuhan nyatakan kepada kami. Sebuah pengorbanan yang tidak sia-sia yang Tuhan berikan kepada kami, yang telah Tuhan lakukan buat kami. Hari ini Tuhan, biar hati kami berlimpah dengan ucapan syukur. Biar hati kami Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera, dipenuhi dengan sukacita, untuk terus menghormati Engkau, untuk terus mengasihi Engkau, apapun yang terjadi di rumah kami, dimanapun kami pergi dan berada. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus, biar kami dapat hidup untuk terus menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan. Terima kasih, ku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, sebagai respon dari firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan izinkan Roh Kudus untuk membangun hidup saudara, untuk terus menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, dan lewat kehidupan kita, kita percaya bahwa setiap orang, begitu banyak suku bangsa, akan melihat Tuhan, melihat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita meninggikan Tuhan pagi hari ini. That every tribe, every nation will bow before Him. Every tribe will see Your glory. Every nation bow before You. All our treasure turn to ashes in the light of You. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only You are worthy, worthy of it all. Say every tribe will see Your glory. Oh, yeah, yeah, yeah. Every nation bow before You. All our treasure turn to ashes in the light of You. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only You are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing hey yo, hey yo, hey yo, wah. 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 Every tribe will sing Your glory. Every nation bow before You. All our treasure turn to ashes in the light of You. As we're singing, holy is the Lord Almighty. Only You are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength
like our God. Say, There is no one like our God. nobody like you. There is no one like our God. Yeah. There is no one like our God. Tiada seperti kau. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau Say Tuhan. praise. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love and restraint. This is our God, ever rejoicing. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless, love and restraint. This is our God, ever rejoicing. There is no one like our God. 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 There is no one like you, Lord. There is no one like you. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Aku berdoa supaya Bapa di sorga, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Amin. Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian ini. Marilah di setiap kesempatan dalam hidup kita, kita tetap menghormati Tuhan dengan memberikan seluruh kemampuan kita bagi Tuhan. Kami mengajak setiap anak-anak berusia 2-7 tahun untuk bergabung dalam pertemuan Kids Church lewat Zoom Meeting yang akan diadakan setelah kebaktian ini. Dan untuk anak-anak usia 8-12 tahun akan diadakan pada pukul 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media Facebook, YouTube, dan juga Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang butuh untuk didoakan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat nomor yang tertera di layar kaca Anda. Kami sangat bersuka cita untuk bisa berdiri bersama-sama Anda untuk berdoa. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. See you again next week, and let us keep honor God and make disciples.